Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya yang tidak hentinya telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karena nikmat, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat sempat, serta berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Teriring selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan seluruh umat manusia, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua seluruh pengikutnya, semoga telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa sebelum masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Haji Amin Mubarak SPDI. Adapun untuk muadzin insya Allah oleh Ustaz Tarmudin. Berikutnya kami sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.730.000. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas infak sodako dari para jamaah selama ini, baik juga berupa minum air mineral dan juga kebutuhan lainnya. Semoga senantiasa mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pekan ini di Masjid Baitul Husna, yaitu Sabtu tanggal 2 Agustus insyaallah taklim ibu-ibu yang akan dibimbing oleh Ustazah Hajah Masturoh SPDI dengan kajian fikih, waktunya pada sholat zuhur. Kemudian taklim subuh insyaallah pada hari Ahad tanggal 3 Agustus dengan kajian kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Miftahul Mahmudi MA, waktunya pada sholat subuh. Kemudian pada hari Senin taklim khusus ibu-ibu, yaitu dengan kajian tafsir Al-Quran dengan metode talaqi, waktunya pada sholat asar. Adapun setiap hari Kamis malam Jumat pada sholat maghrib ada doa dan zikir bersama-sama hingga menjelang sholat isya. Itulah beberapa maklumat yang kami sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai karena nikmat yang senantiasa telah diberikan kepada kita semuanya, keluarga kita, tetangga, saudara, dan lingkungan kita. Dan tak lupa, mari kita doakan sama-sama yang saat ini salah satu dari murid atau santri TPA yang telah terbaring di rumah sakit Ananda. Mari kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma rabbana sa'adhi bin ba'sa isfi anta sa'filasi ba'uka sifa'an la yuwadiru sa'koma al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الصلاة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuwassiluna ilal jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayah Surahul Alim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Baitul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Melihat Jumat yang mulia dan singkat ini, khatib mengajak diri pribadi, khatib sendiri dan jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti taat, tunduk patuh untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taat tunduk patuh untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa semacam inilah manusia akan dihantarkan dalam kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di alam dunia maupun kebahagiaan hidup di alam akhirat. Dan bekal yang paling mulia ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ada 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kata Nabi yang pertama, Allah akan menanyakan tentang umur. Yang kedua, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang masa muda. Yang ketiga, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang harta. Dan yang keempat, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang ilmu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yusala an arba'in, an umrihi bima abnahu wa an sababi bima ablahu wa an malihi mimma kasabahu wa mimma infaq wa an ilmihi madza ma'amila bihi. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah hatta yusala, sehingga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusala menggunakan fi'lul mudhari' bila majhul, sehingga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an arba'in, 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang umur yang Allah berikan kepada manusia di alam dunia ini digunakan untuk apa. Terus yang kedua, Allah akan menanyakan tentang masa muda. Masa mudanya dipakai untuk apa. Yang ketiga, Allah akan menanyakan tentang harta. Hartanya didapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Dan yang keempat, Allah akan menanyakan tentang ilmu. Ilmunya diamalkan atau tidak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 pertanyaan Allah kelak di yaumul qiyamah, khatib akan mengangkat 1 pertanyaan tentang umur yang Allah berikan kepada manusia digunakan untuk apa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya hidup di alam dunia ini adalah sementara. Cepat atau lambat, temporer, pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, dia berkata, man dahwalal qabra bila jadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke alam barzakh bila jadin tanpa berbekalan, yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah berbekalan amal-amal saleh. Wa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Maka diperumpamakan manusia itu menyeberangi sebuah lautan bila safinatin tanpa perahu, bila safinatin tanpa kapal. Dia berani berenang, maka dia akan hanyut di dalam samudra lautan yang paling dalam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup ini bukan sekedar menunggu yang namanya kematian. Hidup ini adalah melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tujuan hidup kita ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga ini diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mulia, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Selain Islam, ketika beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia adalah minal khasirin, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ila Allah ta'ala ya Rasulullah? Amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasulullah adalah salat tepat pada waktunya. Terus apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tua. Terus apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita berjuang? Sampai kapan kita ibadah? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks manusia Allah ciptakan di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah
sidang Jumat yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari pergunakan hidup kita, pergunakan umur kita sebaik-baiknya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah masih memberikan umur kesempatan kepada kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang di alam dunia ini. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada bekal-bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khudna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujidatin nadamah bil hal wal mali innaka sami'un du'a. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.